Alhamdulillah. Alhamdulillah nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati fa atma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa ar-raqibul majid wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dini wa syari'ati ila yaumil wa'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina amanu wa 'amilus solihati ila yaumil mau'ud amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atin 'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ma'asyiral muslimin, sebagai khatib saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan hadirin semuanya, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya, ma'asyiral muslimin, tanda-tandanya orang yang beriman, kita hendaknya menyadari dan memahaminya. Siapakah orang-orang yang beriman itu dan tanda-tandanya bagaimana? Wal mu'min di dalam kitab Mukashafatul Qulub diterangkan, wal mu'min wa alladhi yakhafullah ta'ala bijami jawarihi kama qala al-faqih Abu Lais alamatu khaufillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya. Tanda-tandanya orang yang beriman itu, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang takut kepada Allah. Tanda-tandanya orang itu mempunyai rasa khasyah, takut kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya. Jadi takutnya itu dengan seluruh anggota tubuhnya. Dan hal ini tandanya adalah alamatu khaufillahi tadharu fi sab'ati asya. Tandanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala nampak kepada tujuh macam. Yang pertama, awwalu lisanuh. Yang pertama, tandanya orang yang khasyah kepada Allah itu adalah lisanuhu. Lisanuhu fayamna'uhu minal kadhib wal ghibah wan namimah wal butan wa kalimul fudul wa yajal masghulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Quran wa muzakaratil ilmi. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang itu beriman yang ditandai dengan khasyah kepada Allah adalah bagaimana dirinya, lesannya dijaga daripada berkata bohong, daripada ghibah, suka mengumpat, membicarakan aibnya orang lain. Yang berikutnya lagi, namimah, suka mengadu domba, wal buhtan, dan berbohong, wa kalamil fudul, dan berkata, suka berbicara yang berlebih-lebihan, wa yaj'alu, dan dijadikan lesannya senantiasa disibukkan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu. Ma'asyiral muslimin, kokohnya Islam itu ruhul Islam bil ilmi. Rohnya Islam itu harus dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin, ini tandanya orang yang beriman, tandanya orang yang khasyah kepada Allah. Jadi dirinya selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas ilmu agamanya. Ma'asyiral muslimin, di antara ilmu-ilmu poros, ilmu-ilmu pokok dalam ilmu agama itu adalah ada ilmu fikih. Kita mesti harus pernah menghatamkan ilmu fikih. Anak-anak kita sudah pernah mempelajari ilmu fikih, paling tidak menghatamkan satu kitab misalnya Sulam Taufik, misalnya Fathul Qarib, misalnya Fathul Mu'in. Satu kitab, jadi itu pembahasan dasar dalam ilmu fikih, kita harus mempelajarinya. Kita juga harus mempelajarinya ilmu kalam, ilmu tauhid. Kita harus mempelajari ilmu tauhid. Ini pentingnya, tandanya orang khasyah kepada Allah, mau meningkatkan kualitas ilmunya, ilmu tauhid. Kita harus belajar ilmu namanya ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran, bagaimana diri kita mengerti artinya Al-Quran, mengerti tafsirnya Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengerti hadis Nabi. Paling tidak diri kita sudah pernah menghatamkan hadis Nabi satu kitab minimal, seperti kitab Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram atau kitab Al-Azkar. Hendaknya kita kalau belum pernah mempelajari itu, hendaknya kita perlu menyisihkan waktu untuk mempelajari tentang ilmu ini. Inilah tandanya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi qalbuhu. Yang berikutnya lagi adalah qalbu. Fayakhruju minhum al-'ada wal buhtan wa hasad al-ikhwan li'anna al-hasad yamhul hasanat. Yang berikutnya gerakan hatinya.
indikator hatinya, tandanya kalau orang itu beriman dan khasyah kepada Allah adalah hatinya, maka hatinya harus dikeluarkan daripada rasa permusuhan, permusuhan kepada sesama muslim, ya, wal buhtan, dan bersikap bohong, wa hasadil ikhwan, dan bersifat hasad, iri hati dengan saudara-saudara sama muslim, li'annal hasanat li'annal hasad yamhul hasanat, karena sesungguhnya iri hati kepada sama muslim itu menghapuskan amalan-amalan kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hataba. Iri hati itu adalah memakan amalan-amalan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ketahuilah annal hasad minal amrad al azimah minal qulub. Ketahuilah bahwa iri hati ini adalah salah satu penyakit yang sangat besar di dalam hati. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Tidak bisa disembuhkan penyakit hati ini kecuali dengan ilmu dan amal. Masyaallah muslimin, jadi penekanannya adalah ilmu dan amal. Karena apa? Kita penting belajar ilmunya hati. Ilmu hati itu ada di dalam ilmu tasawuf, ilmu bagaimana kita membersihkan hati kita. Wasalis ma'asrul muslimin nazaruhu, pandangannya walayandu ilal haram, maka dia berupaya kalau memang dirinya iman khasyah kepada Allah, maka tidak digunakan matanya itu untuk melihat perkara yang haram, daripada makanan, daripada minuman, pakaian, wala ila dunia, dan tidak perkara dunia, birugba, dengan terlalu mencintai dunia, bal yakunu nazaruhu ala wajhil i'tibar, tapi sebaliknya pandangannya adalah untuk mengambil pelajaran, wala yandur ila ma la khillu lahu, dan tidaklah apa itu memandang kepada sesuatu perkara yang membuat cacat buatnya, ma la yakhillu, ma perkara yang tidak dihalalkan baginya. Kama qala man mala ainahu minal haram mala Allah taala yaumil qiyamah ainahu minan nar. Maksud muslimin, barang siapa matanya dipenuhi oleh perkara yang haram, matanya selalu untuk memandang yang haram, mala Allah taala yaumil qiyamah ainahu minan nar, maka Allah akan memenuhi matanya itu dengan api neraka nanti di hari kiamat. Warabi, yang keempat, masyaallah muslimin, batnuhu, perutnya. Falayadkhulu batnu haraman, maka tidak digunakan perutnya itu dengan diisi perkara haram. Fa innahu ismun kabir, karena dengan itu menyebabkan dosa yang besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza waqat luqmatun minal haram fi batni ibni adam la'anahu kullu malak fil ardi was sama' ma damat tilkal luqmah fi batnihi wa in mata ala tilkal halah fa ma'wahu jahannam. Rasulullah bersabda, ketika ada satu suap saja, masyaallah muslimin, satu suap saja makanan haram masuk kepada perutnya keturunan anak Adam, maka dilaknat orang itu seluruh malaikat di langit maupun bumi. Madamatil kalukmah, selagi makanan haram itu ada di dalam perutnya orang itu. Wa in mata, dan ketika orang itu mati sementara perutnya masih ada makanan haram, fa ma'wahu jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Wal khamis yaduhu, yang kelima adalah tangannya. Wala yamuddu yadahu ilal haram bal yamudduha ila ma fihi ta'atullah ta'ala. Tangannya, maka tidak digerakkan tangannya, tidak digunakan tangannya untuk mengambil perkara haram. Sebaliknya tangannya digunakan untuk perkara yang menyebabkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yan ka'bal ahbarana qala inna Allah ta'ala khalaqa daran min zabarjad hadra fiha sab'una alf dar min kulli darin sab'una alf baitin wa la yanzulu ila rajulun ya'ridu alaihi al-haram fa yatruku min makhafatillah. Allah Subhanahu wa taala, garis besarnya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan di surga tempat yang sangat istimewa daripada zabarjad, intan hadra yang hijau. Fiha sab'una alf dar, di dalamnya itu ada 1000 rumah. Fi kulli dar sab'u alf baitin, di dalam setiap rumah itu ada 70.000 rumah. Dan tidak digunakan itu dan tidak bisa ditempati itu kecuali orang-orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan kemudian meninggalkannya. Wasadis qadamuh, yang kelima masuk, yang keenam adalah qadamuh, kakinya.
fala yamsi fi maksiatillah, maka tidak digunakan kakinya itu untuk maksiat di jalan Allah, bal yamsi fi ta'atihi wa ridha, sebaliknya digunakan kakinya itu menuju kepada taat kepada Allah dan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ila suhbatil ulama was-sulha. Masyaallah muslimin, penekanan yang berikutnya lagi, tandanya adalah orang yang mau bersahabat dengan para ulama dan orang-orang soleh. Masyaallah muslimin, ini penting banget. Zaman akhir ini kecenderungannya banyak orang yang tidak peduli kepada ulama-ulama, sehingga anak-anaknya juga susah untuk disuruh belajar sama ulama. Kita maunya yang instan-instan saja dalam Islam ini. Kita perlu belajar, kita perlu senang, kita perlu takarrub dekat dengan majlisnya para ulama-ulama. Umar bin Khattab mengatakan, la tufariku majalisal ulama, janganlah kau menjauh daripada majlisnya para ulama. Yang berikutnya, wasabi ta'atuhu wa yaj'alu ta'atu khalisatan wajillah. Yang ketujuh adalah taatnya fayaj'alu ta'atuhu, ketaatannya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena nafsu, bukan karena ego, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam tidak ada riak di dalam hatinya, dibersihkan daripada sifat riak. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, sesungguhnya akhirat itu hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah di dalam surga wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannatin na'im, innal muttaqina fi maqamin amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi kita perlu berupaya dan jangan sampai kita berputus asa. Hikayah sebuah cerita di dalam kitab Muqashafatul ini mana Bainama Daud. Ini pentingnya, tandanya adalah orang yang beriman khosyah. Setelah betul-betul kita jaga khosyah itu, maka kita perlu memperbanyak zikir rutin, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara rutin. Itulah salah satu tandanya untuk supaya kuat iman kita. Nabiullah Daud alaihissalam pernah suatu ketika di dalam mujahadahnya, di dalam tempat ibadahnya beliau, tiba-tiba beliau itu idra'a dudatun hamra. Tiba-tiba beliau itu melihat ada cacing yang merah berjalan di antara tempat sholatnya Nabiullah Daud alaihissalam. Terus kemudian di dalam hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbersit di dalam hatinya, ya Allah, ma'aradallahu fi hadhihi dudah. Ya Allah, apa yang dikehendaki dengan ini cacing? Cacing ini kira-kira membawa dampak manfaat apa ya Allah? Wa azzanallahu al-ma'dudah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada itu cacing untuk berbicara kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa qalat ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, ini cacing bicara sama Nabiullah Ibrahim. Ya Nabi Allah, amma nahari, sesungguhnya siangku, aku punya wadifah, setiap siang saya membaca amma nahari fa'alamin rabbi an akul, saya diberikan ilham dari Allah untuk saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap siangnya cacing itu dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Dan setiap malam wa ammal laili falhamani rabbi an aqul, dan setiap malam aku diberikan ilham oleh Allah untuk membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah 1000 kali. Fa anta ma taqul hatta astafidu minka, maka kemudian cacing itu berbicara lagi, sementara engkau wahai Ibrahim, apa yang bisa aku ambil pelajaran dari dirimu? Fanadima Daud alaihissalam, maka Nabi Daud langsung menyesal atas prasangkanya, kira-kira Allah membuat apa makhluknya Allah cacing ini. Maka sesungguhnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makhluk-makhluk Allah di semesta, cacing-cacing itu juga berzikir kepada Allah. Yang diterangkan di sini bahkan 1000 kali salawat, 1000 kali tasbih. Terus kira-kira hadirin yang ada di sini punya ndak wadifah 1000 kali tasbih, 1000 kali baca salawat kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad? Kalau kurang 1000 kali salawat kita, berarti kita kalah dengan cacing. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin, mari kita upayakan kualitas iman kita
dengan ilmu dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.